Perkenalkan, nama saya Pradipta Ananta Arya Geladino sebagai moderator kelompok 2. Peran saya di sini untuk mengadakan kelompok 2 presentasi. Untuk kelompok 2 sudah jelas semua. Saya udah kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini sebagai kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami selama 2 bulan untuk melaksanakan project based learning yang biasa disebut PJBL. Pada kesempatan kali ini izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu sebelum kami melanjutkan ke tahap pelaksanaan. Perkenalkan, nama saya Rafael Pertama, nomor absen 30, dan rekan saya Nama Ilsa Widya Rosadi, nomor absen 24. Saya Regina Bila Suprapto, nomor absen 16. Saya Sandra Ritali Putri, nomor absen 22. Saya Rani Sofia Dina Tuliza, nomor absen 29. Nah, saya akan menjelaskan latar belakang. Kenapa sih kita itu kok membuat buku ini? Yang pertama, menurut survei PISA menunjukkan bahwa Indonesia itu berada di peringkat 62 dari 70 negara, yang dimana Indonesia ini termasuk 10 negara dengan literasi terendah di dunia. Dengan proyek ini kita bisa menunjukkan atau membuat para pembaca ini lebih tertarik pada buku kita. Mengapa? Karena di warga Indonesia sendiri itu, menurut warga Indonesia sendiri itu, bahwa membaca buku itu hanya membuang-buang waktu saja. Padahal sebenarnya itu banyak menambah wawasan dalam membaca buku tersebut. Dengan adanya proyek membuat buku ensiklopedia ini, kita bisa menarik pembaca karena kita menyediakan gambar yang menarik dengan kejelasan yang singkat, padat, dan jelas. Baik, pada proyek kali ini kita diperintahkan atau diberi tugas untuk melaksanakan proyek yaitu membuat buku ensiklopedia untuk jurusan Bisnis Mahasiswa. Nah, sebelum kita lanjut, apa sih ensiklopedia itu? Izin saya menjelaskan. Ensiklopedia dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan bahwa ensiklopedia berarti karya rujukan yang berisi keterangan atau uraian tentang berbagai hal dalam bidang ilmu pengetahuan, biasanya disusun menurut abjad dan atau tema. Secara format, ensiklopedia berisi susunan kumpulan informasi terperinci dan lengkap tentang berbagai topik atau bidang ilmu pengetahuan tertentu. Next. Jadi, yang kita bahas hari ini adalah Gus Dur, sang guru bangsa. Beliau bernama Abdurrahman Ad-Dakhil atau sering dikenal sebagai Gus Dur. Beliau merupakan tokoh agama sekaligus presiden keempat Republik Indonesia. Beliau lahir pada 7 September tahun 1940. Beliau merupakan putra sulung dari Bapak Kiai Haji Wahid Hasyim dan
tujuan atau visi di mana kita menciptakan produk tersebut untuk apa sih, untuk apa di produk tersebut diciptakan. Tentunya yang pertama adalah menjadikan buku ini sebagai media pendidikan dan pembelajaran yang di dalamnya kita memberikan informasi-informasi yang sudah kita dapatkan dari sumber-sumber tertentu dan kemudian menginformasikan kepada pembaca bahwa Gus Dur atau tokoh yang kami bahas dalam buku ensiklopedia ini bukan hanyalah tokoh politik, tetapi juga tokoh agama, di mana kita juga mengambil tema yang kebetulan adalah tokoh agama. Yang ketiga, menceritakan uniknya kehidupan Gus Dur yang bisa dijadikan pembelajaran, mulai dari beliau tidurnya jam 1 malam, kalau tidak jam 1 malam tidak bisa tidur, kemudian beliau tidak mempunyai dompet untuk menyimpan uang, dan masih banyak lagi cerita-cerita unik yang cerita unik tersebut tidak hanya sekedar cerita tapi juga bisa kita jadikan sebagai pembelajaran juga. Nah, kemudian pembaca tidak perlu berimajinasi tentang cerita yang dibaca, karakteristik tokoh, latar tempat, dan suasana yang sedang terjadi pada cerita. Dengan kita menyusun buku ini dengan ilustrasi yang cukup menarik dan juga tentunya jelas ketika kita lihat oh ini tentang peristiwa ini, itu diharapkan pembaca bisa langsung melihat bahwa ini menjelaskan tentang cerita yang sudah diberikan di halaman tersebut. Yang keempat yang kelima yaitu menginspirasi pembaca. Dari buku kami tersebut juga tentunya dari buku tersebut tidak hanya kita ciptakan untuk sekedar diciptakan saja, juga untuk menginspirasi bahwa kita ini sekelompok remaja SMK yang baru kelas 10 aja bisa membuat buku yang lumayan susah lah tingkatnya. Nah, dari pengalaman kami tersebut banyak oh ini ternyata udah bisa bikin buku di kelas 10 seperti ini, masa aku tidak. Nah, dengan adanya project Baseball ini juga memberikan inspirasi kepada para pembaca. Yang terakhir yaitu sebagai sarana hiburan, tentunya dari ilustrasi yang menarik, kemudian cerita-cerita yang cukup singkat, padat dan jelas tadi, itu akan menjadikan ini adalah hal entertain buat para pembaca. Next. Kemudian ada produk dari buku yaitu memberi wawasan kepada para pembaca. Kedua, memberikan pengetahuan baru kepada para pembaca. Dan ketiga, menyajikan cerita tentang salah satu tokoh agama yang berasal dari Indonesia yaitu Gus Dur. Yang keempat adalah mendapatkan skill-skill desain yang baru baik dalam digital ataupun manual. Yang kelima adalah memiliki keterampilan untuk membuat hingga menerbitkan sebuah buku cerita. Lalu yang terakhir adalah meningkatnya budaya literasi sedari dini sehingga mampu mengatasi masalah literasi yang ada di Indonesia. Untuk deskripsi produk pada bulan ini dilakukan 20 cm kali 20 cm. Ini juga kami berikan dengan ilustrasi yang menarik agar meningkatkan minat para pembaca. Produk buku ensiklopedia yang kami buat ini berjudul Gus Dur Sang Guru Bangsa. Banyak diketahui oleh kalangan remaja bahwa Gus Dur merupakan tokoh agama. Bahkan Gus Dur merupakan seorang ulama yang pernah mengetuai Nahdlatul Ulama atau NU. Warna buku yang kami buat sendiri berdominan di warna hitam. Dari buku yang telah kami susun dan kami ciptakan ini tentunya memiliki keunggulan tersendiri. Yang pertama adalah memberikan pengetahuan baru kepada pembaca dan penulis. Yang kedua, menyajikan cerita tentang salah satu tokoh agama di Indonesia yaitu Gus Dur. Dan yang terakhir, ilustrasi yang cukup jelas untuk menggambarkan karakteristik tokoh, latar tempat, dan suasana yang sedang terjadi pada cerita. Yang seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa buku kami insya Allah sudah bisa dilihat itu. Ketika membaca melihat itu tidak perlu berpikir jauh-jauh kepada peristiwa yang lain, tetapi juga pada peristiwa yang sudah dijelaskan pada halaman tersebut. Next. Nah, ketika ada keunggulan, pasti setiap produk itu tentunya juga memiliki kelemahan. Nah, untuk kelemahan pada produk kita itu yang pertama, gambar kita itu kurang interaktif. Untuk
mengajak pembaca dalam menambah wawasan. Yang kedua itu kita itu kurang lengkap dalam memberi informasi beliau yaitu Gus Dur sendiri. Dan selanjutnya banyak kalimat kita dalam menyusun produk ini itu kurang tersusun menurut KBBI. Dan yang terakhir di produk kita tidak ada kesimpulan yang menegaskan bahwa Gus Dur itu seperti ini dan ini. Next. Untuk referensi di depan ini merupakan referensi yang kita ambil dari Google, yaitu seperti referensi, tidak hanya referensi ceritanya saja, kita juga mencari referensi gambar, dan tidak hanya dari Google saja, kita sempat meminjam buku Gus Dur itu di perpustakaan Kota Malang, dan juga kita juga sempat meminjam buku dari Bapak Aji sendiri. Next. Ini adalah media pendukung dari buku kita sendiri, yang dimana media pendukung ini kami gunakan untuk mengimport buku kita sekiranya nanti diterjunkan ke area pasar itu masih memiliki kelayakan untuk dibeli oleh penjual oleh klien. Di situ ada poster, dimana nanti ketika kita mau memasarkan buku tersebut kita bisa share poster ini, kita bagi-bagikan poster ini untuk memperoleh target pasar. Misalnya nanti poster ini tersampaikan ke banyak orang, pastinya nanti juga banyak yang juga. Kemudian untuk tote bag ini kita buat untuk mengemas bukunya jadi lebih cantik lagi. Jadi tidak hanya kita lihat bukunya kita berikan secara utuh buku saja, tapi juga kita kemas dengan tote bag. Selain itu juga ada gangguan kunci untuk media pendukung saja, dan juga ada stiker, di mana stikernya itu meliputi tentang adegan-adegan yang sudah ada di dalam buku kami. Contohnya itu ada yang stiker hehe lupa, itu kayak kita ambil dari Gus Dur yang lupa dengan tanggal lahirnya. Kemudian untuk yang yuk baca buku itu adalah adegan peristiwa di mana Gus Dur itu sekolah di banyak universitas tapi tidak pernah tamat sekolahnya. Nah, oleh karena itu kita mencoba mengajak untuk membaca buku dan bertujuan untuk mengurangi masalah literasi di Indonesia juga. Kemudian untuk yang gitu aja kok repot, itu adalah kata legend yang dimiliki oleh Gus Dur. Dan untuk Naresa sendiri yang sudah terpampang dari tote bag, gantungan kunci, kemudian stiker sendiri, itu adalah toko remaja yang memang kami susun untuk mengantarkan cerita Gus Dur ini selama berjalannya cerita. Nah, kenapa kita mengambil toko Naresa atau remaja ini? Karena dari sisi remaja pun di Indonesia ini sangat mendominasi, dan remaja pun tidak juga mempunyai masalah literasi seperti kurang tertariknya kepada buku dan masih lagi. Nah, kita mengambil Naresa ini sebagai contoh bahwa ini remaja yang tidak tahu secara awam Gus Dur itu seperti apa, kemudian pada buku tersebut dijelaskan seperti itu. Dan untuk stiker yang terakhir itu ada stiker logo kami yang ada cover. Sudah ada. Izin menambahi, kenapa kita memilih toko Naresa? Naresa merupakan ikon dari kelompok kita, di mana Naresa itu singkatan dari nama kita berlima, di mana Na itu sebagai nama il, itu bisa Evangga atau Nani juga bisa, Sa itu Sania, dan H itu bisa Yang bisa dipanggil. next. Nah, untuk
Misal ibu mau, enggak. Kan saya Free. tanya. Izin melanjutkan presentasi. Ini adalah software yang kami gunakan dalam pembuatan produk buku tersebut. Yang pertama adalah Pixlite. Ini software yang kita gunakan dengan handphone, di mana ini sebagai media pembantu saja, pendukung saja ketika kami mengalami crash di Corel dan mengalami crash di Photoshop dan di Illustrator, kami bantu dengan Pixlite. Kemudian ada Photoshop, ini kami juga gunakan untuk desain media pendukung seperti objek tersebut itu didesain dengan Photoshop. Dan untuk Corel Draw sendiri adalah basic software basic yang kita gunakan untuk menjalankan proyek digital ini. Dan yang terakhir adalah Illustrator X yang di mana software tersebut kita bisa gunakan untuk menggambar hingga jadi karya digital, karya itu tersebut. Selain dari software yang kami gunakan ini, tentunya masih banyak lagi alat-alat yang tidak perlu kami jelaskan secara panjang. Next. Kami juga melakukan konsul kepada beberapa guru, yaitu Pak Hanif pada 25 September, yaitu konsultasi naskah. Kemudian Pak Lawas 10 Oktober 2023 konsultasi gambar dalam bentuk sketsa. Kemudian Pak Aji 28 September konsultasi naskah dan 9 November konsultasi layout buku. Kemudian Pak Walik 9 Oktober yaitu konsultasi topik pada naskah yang sudah kami susun. Untuk pembagian tugas sendiri itu yang pertama Heidi Nabila Suprapto memiliki tugas yaitu men-tracing karakter, yang kedua yaitu sketsa screen, selanjutnya yaitu membuat naskah, dan terakhir yaitu tracing halaman 33 sampai 40. Dan untuk hambatan dari Heidi sendiri yaitu kemarin itu sempat handphone yang digunakan itu untuk alat tracingnya itu hilang, padahal kita beberapa hari kemudian itu kita akan melakukan cetak buku. Nah, yang selanjutnya yaitu Nabail dan Rosyadi, tugasnya yaitu men-tracing karakter, selanjutnya sketsa screen, membuat naskah, membuat PPT, dan tracing mulai halaman 1 sampai halaman 8. Hambatan dari Nabail sendiri itu sempat mengalami musibah berupa kecelakaan. Iya, itu kecelakaan di rel kereta yang sempat menunda waktu untuk mengerjakan job desk-nya. Dan yang ketiga yaitu Rani Sofia Jinatul Iza, tugasnya itu men-tracing karakter, sketsa screen, membuat naskah, dan tracing mulai halaman 25 sampai 32. Untuk hambatannya yaitu Rani sendiri sering menunda waktu dalam mengerjakan job desk-nya. Job desk-nya seperti media pendukung yang digunakan sering terjadi lag. Dan yang keempat yaitu saya sendiri yaitu Revangelia Pratama, tugasnya yaitu men-tracing karakter, sketsa screen, membuat naskah, membuat PPT, dan tracing mulai halaman 17 dan sampai halaman 24. Hambatannya yaitu menunda waktu mengerjakan job desk dan ruang penyimpanannya ini kurang memadai. Dan yang terakhir yaitu Sania Lintang Atiza Putri, men-tracing karakter, sketsa screen, membuat naskah, membuat PPT, dan tracing mulai halaman 9 dan 16. Untuk hambatannya dia suka menunda waktu mengerjakan job desk dan ruang penyimpanan handphone yang kurang memadai juga. Next. Ini adalah flipbook yang berisi digital buku digital yang sudah kami buat tersebut. Mungkin bisa di
Nah, ini nak ini kerja yang menekan. Oke. Satu next. Nah, ini untuk covernya. Ini untuk alat cipta dan ini untuk cover dalamnya. Ini adalah Rawantar, Rawan 1 dan seterusnya. Di bukunya sudah ada Sudah. Lanjut saja sampai ya, membaikinya katanya cepat sekali ya, sudah 5-6G. Oke. Di sini ada perencanaan dari pengerjaan ibu kota itu pada tanggal 14 sampai 16 September pembuatan naskah salah satu tokoh agama Indonesia yaitu Gus Dur sendiri. 17 sampai 19 September pembuatan desain karakter dan konsep. 19 sampai 20 September pengaplikasian karakter tokoh Reogau. 21 September konsultasi PPT karakter dan naskah. 24 sampai 25 September memperbaiki PPT naskah pembagian target kerja. 26 sampai 5 Oktober penggambaran sketsa dan 6 Oktober konsultasi sketsa. Kemudian pelaksanaannya ada di tanggal 13 Oktober sampai 5 November membuat ilustrasi digital dan pewarnaan digital. Lalu kemudian tanggal 6 sampai 19 November memperlengkap halaman buku, penataan layout digital dan membuat cover. Kemudian ada di tanggal 20 November adalah cetak dummy dan desain media pendukung. Kemudian 21 November karya final dan sudah dicetak. Dan terakhir tanggal 22 November sampai dengan hari ini persiapan atau strategi. Nah, untuk anggaran biaya sendiri kita dimulai dari yang pertama yaitu dalam membeli HPS. Kita membeli sejumlah 9.000. Yang kedua itu kita ngeprint LKPD, naskah dan tabel konsultasi itu bernilai 16.000. Selanjutnya untuk karena ada revisian kita membeli HPS lagi sejumlah 3.000. Kemudian kita ngeprint dummy sketsa 10.000, dummy tracing yang pertama yaitu 10.000, dan karena ada revisian kita ngeprint lagi dengan total 5.000. Dan selanjutnya untuk mencetak buku sendiri sebenarnya kita itu habis 108, tapi karena ada kesalahan satu lembar sedikit kesalahan, tapi kesalahan tersebut bisa diperbaiki sebelum dijilid buku tersebut. Akhirnya kita menambah 11.000 dan di total menjadi 119. Dan untuk selanjutnya kita mengaprint naskah yang sudah direvisi berjumlah 5.000. Selanjutnya LKPD 2.000. Mencetak stiker itu kan dua kali itu yang awalnya satu lembar 5.500 kita mencetak 2 kali menjadi 11.000. Untuk mencetak tote bag sendiri itu 30.000, dan yang terakhir untuk mencetak gantungan kunci itu 63.800. Next. Ini ada beberapa hasil yang sudah di tracing menjadi karya buku tersebut sebelum dicetak. Ini adalah karya dari Sanya Lintang yang bisa dijelaskan. Dalam karya ini menceritakan tentang ilustrasi tentang Gus Dur. Maka ini adalah ibu dari Gus Dur, sementara ini ayah dari Gus Dur, dan ini anak sulung sendiri adalah Gus Dur. Kemudian ada karya dari Reva Marisa Utama. Untuk karya saya itu menceritakan tentang Gus Dur yang menikah dengan istrinya.
berhasil mengetahui bahwa dia itu sedang dibohongi oleh pengawalnya dan kerabat-kerabatnya yang lain. Untuk dibohonginya itu maksudnya karena kan tadi ada keunikan di ceritanya Gus Dur yang bisanya tidurnya pada jam 1 itu dibohongi oleh pengawalnya itu kalau itu sudah jam 1 padahal belum. Kemudian dia mempunyai jam yang sudah modern dan bisa mengeluarkan audio dan menyebutkan kalau itu masih belum jam 1. Next. Ini karya saya sendiri yang saya udah tadi yaitu Koko Narisa tadi. Jadi saya memang dari halaman 1 sampai dengan 8 dan ada yang hal terakhir itu mengajarkan tracing Narisa ini yang tadi sudah saya ceritakan mengenai tokoh remaja yang sedang mencari bukti seperti itu. Hal yang kami dapat dari proyek riset learning ini tentunya kita bisa melatih kerjasama antar teman yang awalnya mungkin kita tidak dekat, kemudian kita jadi sama-sama mengetahui ketika sudah sering bekerja kelompok, kemudian kita tahu ternyata anaknya seperti ini, dan dari kepribadian dan pola pikirnya yang berbeda-beda dari bekerja kelompok ini kita bisa menyatukan pikiran yang berbeda-beda tersebut menjadi satu karya yang sudah kami cari juga. Kemudian dari proyek riset ini juga kita juga mendapatkan edukasi mengenai bagaimana cara mencetak buku, bagaimana cara melihat buku, bagaimana cara menyusun cerita dan lain sebagainya. Seperti itu saja. Next. Ini adalah beberapa Video ya. ya ini sebenarnya video dokumentasi yang sudah kita Apa betul? ada. Iya. Baik, daripada presentasi, ini adalah dokumentasi dari kita mulai awal kerja kelompok hingga sampai cetak buku yang banyak sekali keunikan yang sedang terjadi seperti adanya kecelakaan tadi, HP hilang dan lain sebagainya. Dari kejadian ini kita dapat banyak informasi seperti itu saja. Izin menambahi karena kami merasa bahwa dalam mengerjakan PJBL ini kita membutuhkan waktu yang banyak, akhirnya kita sampai menginap di rumah salah satu teman kita, dan tadi pun kita menginap di salah satu rumah teman kita yaitu Rani. Nginep-nginep gak bayar. Mungkin sudah cukup presentasi dari kelompok 2. Mungkin ada Bapak Ibu guru kemudian mau bertanya atau mengusulkan ya silakan. Ya, ini dulu ya. Simpel kok pertanyaannya dari ini. Kalian kan tugasnya membuat ensiklopedia. Kenapa kok ditambahkan logopedia, stiker, dengan kunci apa? Tujuan kalian apa kira-kira? Sudah saya jelaskan di awal tadi bahwa kami membuat media berhubung ini untuk misalnya nanti karya kami kan tadi mencetaknya dengan uang dan nah dari itu mungkin ketika kita memiliki media berhubung kita bisa menjualnya buku tersebut dengan support media berhubung itu jadi buku tersebut bisa layak terjual dan kita juga bisa mendapatkan uang tersebut. Oh, berarti tujuan kalian jika nanti ini kalian masakkan ya bisa mempunyai nilai jual. Iya. Ya maksud kalian. Bukan untuk mendapatkan nilai yang bagus dari Tidak, buku. tidak. Oh, bukan. Terus ada satu hal lagi yang belum ditanyakan di halaman 15 ya. Itu kan waktu Gus Dur itu ayahnya meninggal gitu ya. Itu gambarnya saya pikir itu orang tidur. Ya,
coba bisa dilihat di situ halaman 15 kan orang kalau misalkan di depan makam gitu ya, kan harusnya tangannya kan gini gitu ya, kan gini, kalau gini itu kan kelihatan gitu, dan itu kan tangannya gini. Terus habis itu kalau secara sekilas gitu, secara sekilas itu kurang tahu bahwa itu berada di pemakaman. Itu aja mungkin bisa dijelaskan. Ingat apa tidak gambarnya? Iya. Ekspresinya kurang tepat. Iya. Terima kasih sudah pasti banyak yang harus dimasukkan karena kamu baru satu semester punya. Nah, kalau membuat ensiklopedia itu kan cerita gambar itu harus menarik ya. Menarik dari apa saja ya, termasuk tokohan atau karakter tampilannya. Kalau saya melihat ini dari gambar ayah Gus Dur, bapak Gus Dur, anak Gus Dur kan gitu ya, menokohkan anak itu, kalau saya sekilas loh yang lihat itu adalah orang kecil gitu loh yang jadi Gus Durnya. Bagaimana kamu menggambarkan seorang anak kecil dan bapak ibunya itu kelihatan. Kalau kamu lihat di punya keluarga berencana itu kan kelihatan ya, atau happy family yang nempel-nempel di mobil. Terus menikah, pada saat Gus Dur menikah, istri Gus Dur itu kan muslim, berarti dia pasti perangkatnya juga itu. Jadi dia mesti menggunakan itu yang perlu diperhatikan. Karena apapun dia seorang tokoh. Terus untuk isi misalnya, kalau kamu mengangkat tokoh Gus Dur, dia itu kan tokoh politik juga tokoh agama. Kenapa dia menjadi sehebat itu? Mesti ada hal-hal yang istimewa dari cara berpikir dia, agama dibawa ke politik untuk memimpin negara. Di situ loh, ya kan? Nah, itu menurut kamu seperti apa, dari karakternya seperti itu, kenapa isinya enggak? Jadi orang melihat, oh Gus Dur itu hebat ya, karena pola berpikirnya. Terus tetap aja kalau ada membuat buku itu mesti pesan moral itu ada, walaupun belum kamu buat. Jadi ini belum dibuat, berarti pesan moralnya apa itu harus disampaikan. Itu tiga itu yang perlu dijelaskan. Oke, silahkan. Bisa menjawab kenapa ilustrasi saat menikah istri itu tidak memakai kerudung. Secara menjawabnya, kita telah melakukan literasi gambar, dan kita menemukan kalau istri Gus Dur itu kalau sebenarnya dulu itu belum berkerudung waktu menikah, dan kita juga sudah memaksimalkan sampai 2-3 gambar yang kita dapatkan juga bahwa istri Gus Dur itu saat foto menikah itu tidak memakai kerudung. Kalau untuk isinya, kenapa tadi ada gambar-gambarnya memang tidak menyukai yang dimaksud oleh pembaca, itu memang kami bentuknya itu karakter Cibi yang stylenya itu semua sama Cibi, dimana ketika pembaca itu melihat karakter tersebut itu tidak masih terbawa enjoy untuk membacanya gitu. Karena kalau susah kita terlalu serius untuk membuat karya realistis, itu juga yang pertama juga susah, yang kedua juga di pembacanya pun akan terbawa serius untuk membaca buku tersebut. Ini kalau ini, itu karena saya dia memang tokoh politik ya, dan tokoh agama itu. Terus gini loh, itu agak ingat kalau saya sekilas, itu lebih cenderung ke biografi ya, gitu. Karena di awal
untuk memberi informasi kan bahwa di toko buku kita akan ya itu gimana nya belum masuk gitu. Ya. Jadi itu yang perlu nanti dipikirkan barangkali dari teman-temanmu punya pendapat. Toleransi. Kami juga menjelaskan bahwa Gusdur itu seorang yang loyalis, tapi di situ kita ingin mengatakan jadi hanya Di sini namanya juga dalam itu kan memang dijelaskan kalau Gus Dur ini sangat support dengan prinsip plural, yang dimana setiap perbedaan itu tetap disatukan oleh Gus Dur. Nah, dari situ juga dari agama yang berbeda di halaman yang sudah diterasakan ini, yaitu pertemuan antara orang-orang yang berbeda agama itu dijelaskan bahwa Gus Dur itu menyadarkan masyarakat Indonesia untuk mengajak kita itu bertoleransi kepada tidak hanya kepada umat yang sesama agama, yang sama agamanya, tapi juga dengan yang beragama lain. Untuk pesannya apa? Kalau sebagai orang muda kan belum ada pesannya tadi ya. Bisa menjawab untuk pesan yang bisa kita dapatkan itu yang pertama, walaupun Gus Dur ini tidak tamat sekolah, tapi dia memiliki pendirian yang sangat kuat. Dan yang kedua itu pada keunikannya itu Gus Dur tidak memiliki dompet dikarenakan dia selalu ketika memiliki uang dia selalu membantu orang yang membutuhkan. Jadi pesan yang didapat yang kedua itu kita bisa membantu teman sesama kita yang membutuhkan. Sekian, terima kasih. Terima kasih anak-anak tetap semangat ya. Terus dulu untuk kelompok 2 yang saya tanyakan adalah di deskripsi kelompok tadi itu kan ada ukuran buku ya. Ukuran buku itu apakah memang sudah ditentukan oleh jurusan sama semua ataukah terserah masing-masing kelompok itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu dalam membuat PJBL tentang ensiklopedia apakah ada kriteria yang harus dipenuhi? Apa itu? baik menjawab untuk ukuran itu sendiri itu hasil dari tidak ditentukan itu setiap kelompok itu hasil dari Kesepakatan kelompok. Jadi tidak ada batasan misalnya membuat ukuran 20, 30 itu nggak masalah ya. Terus alasannya kenapa kok pakai ukuran 20 kali 20 cm? Bisa menjawab mengapa kita memakai ukuran 20 kali 20 cm dikarenakan yang pertama kita merasa bahwa kalau di atas ukuran 20 kali 20 cm itu kita merasa kebesaran, dan yang kedua itu kita merasa kalau biayanya ini kita tidak bisa mengeluarkan biaya yang terlalu besar karena kan ya ekonomi terutama. Dan yang ketiga itu mengapa kita memilih 20 kali 20 cm itu kita juga terinspirasi dari salah satu buku ensiklopedia yang ukurannya sama, yaitu 20 kali 20 cm. Untuk pembuatan ensiklopedia ini ada kriteria dari misalnya yang harus dipenuhi. Tentunya ada beberapa kriteria.
kita juga sudah beri yaitu kriteria yang pertama sudah kita penuhi untuk kita memilih tokoh agama. Kemudian untuk kriteria lain seperti ininya membuat buku yang menceritakan membuat buku ensiklopedia yang menceritakan 3 kriteria tadi. Kemudian juga kita diberi perintah untuk menggunakan software yang sudah kita pelajari seperti Corel tadi untuk mendigitalisasi karya yang sudah kami sketch dari awal kemudian jadi dokumen. Untuk yang lebih jelasnya lagi kami izin menjawab, izin menambahkan bahwa salah satu kriteria yang saya tahu itu dalam membuat gambar yang sprint itu, kalau sprintnya itu tidak boleh memotong objek manusianya. Artinya bahwa semua apa yang diajarkan di dalam mata pelajaran produktif itu harus masuk ke sini. Iya, Pak. Betul ya? Masuk kan salah satu kriterianya. Punya kalian sudah masuk semua. Nah. Terima kasih. Saya tambahkan ya, untuk ilustrasinya sudah bagus ya, dari untuk buku anak pemilihan warna dan penemuannya sudah sesuai, meskipun secara perspektif banyak yang diabaikan ya. Apa-apa kalau anak-anak biasanya kan nggak perlu perspektif benar ya. Iya, kayak gitu. Kemudian di halaman 21 tadi, kenapa dia bersalaman pakai tangan kiri? Apakah yang ibu-ibunya tadi bidal ataukah ada yang lain yang soalnya ini kan untuk anak-anak ya, berarti mereka melihat oh salaman pakai tangan kiri boleh dong kayak gitu, atau mungkin ibu-ibunya tadi bidal jadi Gus Dur juga salamannya pakai tangan kiri atau bagaimana, bisa diceritain atau salah aja ngambil angle-nya gimana? Itu sebenarnya salah peletakannya, seharusnya berbalik dari arah seharusnya aslinya gitu. Flip horizontal flip. Ini kan dibalik ini di kanan. Ya maksudnya kan dia tahu kalau ini didesain untuk halaman ini kan ya. Berarti kan ketika di kamu nyetak gambar kan kelihatan ini seperti ini kan bisa dibalik kalau misalnya itu keliru di flip horizontalnya ya. Tapi kalau memang ya kidal ada mungkin ada karena ibunya tadi kidal jadi dia pakai tangan kiri mungkin ada alasan gitu kan saya tanya kayak gitu. Tapi kalau sudah dicetak seperti ini berarti kan sudah didesain bahwa ini memang posisinya seperti ini. Salah kelipatannya. What's the tell me? For whom? Your book is for. I mean, the purpose of the book. Bahasa itu pasti banyak. Tapi nggak bisa ngomong. I think we are research. Kita sudah bisa makan. Saya baca. I agree, yes. Okay. Allow me to translate the question, Mr. Mukrizin. Jadi You have to answer that question in English too. for this book, Smiling. for this book, allow me to answer it in the please. Right. To speak in English.
question. Let me give our answer to Indonesian language. Jadi buku tersebut Simple question. Itu kenapa for young. Nakit? This book is meant to be teenage remaja kayak kita. Like you? You are teenager right now? Nakit? If we see the character of this book, fonts, the text, a simple text, as we know this is for kids. How come you say that this is for teenagers? Like novel, this was teenager novel. How come? Because in your presentation, there was no explanation about that. I mean, this book is for kids, teenagers, or who? We don't know. So I ask you. bahasa Inggris bisa nggak? Before we do something, we have to plan this pocket. I mean the purpose of our job. Before we do our job, first we have to make the objective, the purpose. So, what is the purpose? I think the story of the book Selalu juga kasih kayak bertuju pada remaja. Jadi cerita yang kita sampaikan itu memang untuk remaja, tetapi mungkin secara objektif, secara kita lihat secara objektif, memang buku tersebut untuk anak-anak. Yes. How come? Not logic like that. This is for kids. semua ngomongin anak-anak loh, nggak selesai. Please go to grammar and please differentiate between the book for kids, for teenage, or for old people. Please differentiate from the picture, from the shape. This is the shape of kid book. Yes. How come? Tell us. This is for teenagers. It's for kids. I think saya bisa Indonesia saja. Yeah, it's okay. Buku tersebut memang mungkin kita desain Mungkin. kita desain untuk remaja. Nah, karena ada ceritanya yang memang untuk anak remaja. Tapi Dari dari dasarnya mana? Kalau itu ada cerita remaja. dari ada istilah kata yang mungkin anak tidak ada. Contoh dari yang Plural. pluralisme itu untuk remaja. Yes. Anak-anak ini belum tahu tentang. Loh, tahu. Kata pluralisme itu remaja bukan. Remaja itu menjaga seperti contoh itu ketika itu ada kata-kata cinta. Ya, perasaan mengungkapkan cinta itu sudah remaja itu tak indikator bahwa itu untuk remaja. Tapi kalau anak-anak dari sisi layoutnya saja sudah
persepsimu ketika sebelum buat di buku ini ada salah persepsi bahwa kamu buku ini untuk remaja, tapi layout, penulisan, teksnya, gambar itu untuk anak. Kalau kamu bilang nanti ada itu berarti kata-katamu mesti juga perlu direvisi kalau itu. Kalau kamu untuk remaja. Datanya dulu ke Pak Haji dulu. Oke, salah Pak Haji gitu. Ini ya benar, memang kami salah perspektif tentang buku yang sudah kami cetak ini memang untuk karena bukunya juga secara objektif memang untuk anak-anak dan ceritanya mungkin hanya ada kata plural yang kita pikir itu untuk anak remaja, itu salah ternyata. Itu mungkin perlu direvisi saja penggantian istilah kata di mana nanti buku tersebut bisa untuk anak-anak. Itu bukan sebuah kata pluralisme, itu bukan mengindikasikan bahwa itu untuk remaja. Itu jangan kasih tahu. Ya, sebuah cerita kan ada umurnya. Kalau ada masa depan untuk orang tua, kalau masa anak-anak bermain-bermain dan itu anak-anak itu maka ini referensinya kan harus sudah baca buku di mana aja. Sudah mengenai Gus Dur, kami sudah pernah membaca buku yang sudah kami dari perpustakaan Kota Malang, kemudian kami untuk referensi gambarnya, memang kami referensi gambarnya tertuju untuk anak-anak, jadinya juga seperti itu. Bagus, semuanya bagus. Iya. Simpel tapi mana betul. Iya. Intinya sekalian, karena ini bagus untuk anak. Pak Haji masih persepsinya gimana? Ternyata memang persepsi yang dibangun antara niatnya, terus kemudian bikin Arisa yang imut banget ini. Nah, Arisa ini anak-anak atau dewasa itu persepsi nabari yang diceritakan itu remaja itu. Padahal ini kan anak-anak. Saja sih. Cara penampakan ini Pak Haji masih menggunakan anak-anak. Makanya kalau bahasa ismu dapat menjadi keberagaman. Keberagaman itu memudahkan pencernaan kata-kata asing dan kata-kata yang tak dari dimudahkan toleransi yang masih kan. Kalau pluralisme kan kontrol seperti dengan berbagai pihak, kadang-kadang yang dalam etnis sendiri itu termasuk sama adiknya. Dia kan bertentangan idenya pluralisme sendiri, apalagi di dalam masyarakat yang kemarin Pak Haji menyatakan dengan keberagaman tokoh toleransi terhadap kemanusiaan di negeri. Oke, luar biasa untuk Anda semua. Pertama yang untuk kalian ini luar biasa dan sekalian secara untuk anak-anak saya sepakat. Tadi saya senang sekali. Ya, tapi remaja ya. Saya juga kaget ketika ditanya memaksa untuk remaja yang tokohnya Arisa tadi. Ini baru sekali untuk anak-anak sekalian. Tokoh poster semester 1 sudah bisa menjadi seperti produksi Gramedia apa alhamdulillah. Intinya karena tetapi dalam konteks secara isi masukan dari buku itu harus diberikan koreksi. Salah satu miskonsepsi dari awal membuat buku. Jadi risiko remaja nyari buku perpusnya di saya begitu remaja nyari di perpusnya untuk anak Pak Haji yang masih kelas 3 SD, kelas 2 SD. Nah, Anda harus mencari referensi, makanya kan dari bahasa sekalian satu karakter semakin banyak gambar untuk anak-anak, semakin bulat kayak novel dan bentukan itu remaja. Definisi dari buku cerita sudah dijelaskan. Tinggal memilih. Kemudian untuk ukuran itu ada buku kecil, ada buku sedang, dan ada buku besar dalam ukuran lagi. Dari beberapa literasi, Pak Haji bawa untuk dan beli dari media kan macam-macam ya. Dan itu semua bisa nanti setelah risetnya, ya, nanti suatu saat ada project baru bisa disesuaikan. Oh kalau untuk remaja ilustrasinya seperti ini. Yang saya ketahui ya dari awal persepsi yang tak anu itu memang anak-anak dari awal sampai akhir. Makanya tak cocok dengan posternya. Kemudian semester 1 saya pikir lumayan.
ini sudah itu, tapi bukan karena pluralisme tadi itu menjadikan orang remaja. Itu tidak ada gunanya. Tetapi kalau untuk anak-anak, kata pluralisme, plural itu dijadikan keberagaman, jadikan toleransi yang mudah dicerna oleh anak. Konsultasinya waktu itu. Konsultasi juga untuk penyampaian pengetahuan tentang sosok itu adalah bapak toleransi lah. Begitu. Yang kemudian dari Bu, jadi tadi kan unsur politiknya memang diangkat oleh anak-anak demonstrasi Islam. Jadi bapak toleransi Indonesia, bukan bapak pluralisme Indonesia. Kemarin yang saya itu akhirnya nanti debat di kalangan ulama dan kalangan masyarakat awam yang disebut untuk semua termasuk anak-anak. Begitu luar biasa untuk kalian. Semangat dan tepuk tangan untuk kelompok. Nanti usul Pak ya untuk presentasi selanjutnya itu tolong jangan ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan. Jadi tadi itu yang perempuan di sini toh, yang laki-laki di sini. Jadi itu namanya apa itu? Monoton. Ya monoton jawab. Gender ya, gender. Jadi saya jangan seperti itu, nanti mungkin bisa diajak. Yang bikin seperti itu siapa? Ada. Oh, tadi juga begitu, perempuannya di sini, laki-laki di sini. Itu gender itu. Bagaimana caranya itu enggak gender situ. Jadi ketika berhadapan dengan laki-laki seperti apa, sama perempuan seperti apa, itu jadi kita bisa nanti kan pluralisme, toleransi. Toleransi sama, ayo Mungkin untuk sesi tanya jawab Bapak Ibu Guru sudah selesai. Saya akan menutup presentasi kelompok 2. Agar presentasi kali ini tidak tegang-tegang, saya ada pertanyaan untuk Bapak Ibu Guru. Asik kok. Nah, pertanyaan. Ada Pak, maksudnya iya boleh. Apa sih? Boleh. Ikan gabus, ikan lele. Bagus, akan ini. Oh iya, siap. Kamu toleh. Anu Pak, gini. Apa jadinya kalau bundaran HI diputar 3 kali? Aku tahu. Apa jawabnya Pak? Bu. Lo masuk total. Bukan Bu, jawabnya hihihi. Iya, 3 kali.